Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Problem bangsa kita ini yang masih bergulir sampai dini hari, tentunya masih ada oknum-oknum yang masih berusaha untuk mendoktrin. Bahkan ada salah satu oknum Habib, saya tadi juga melihat di ceramahnya, yang disampaikan rausah NU-NU-an, sing penting aswaja, satu. Yang kedua, orang NU, orang Indonesia itu harusnya berterima kasih kepada para habaib. Saya balikin, para habaib kalau tidak ada orang NU, kalau tidak ada ulama-ulama NU, saya yakin sampai dini hari masih keleleran. Karena yang betul-betul mencintai para habaib, yang menjunjung tinggi marwahnya para habaib itu adalah dari warga Nahdliyin. Apa buktinya? Ketika dulu zaman Yai Usman Al-Ishaqi, saya dapat cerita langsung dari keluarganya. Di Surabaya itu para habaib masih disebut nyai, masih luntang lantung. Karena Yai Usman Al-Ishaqi ini merasa kasihan karena mereka ini dianggap sebagai dzurriyyah Nabi, maka dirawatlah, dikasih majelis. Bahkan bukan hanya dikasih majelis tempat untuk majelis talim saja, it'amu ta'am. Kiai Haji Usman Al-Ishaqi ini, ayahnya Gus Sorim, juga memberikan makan, menjamin mereka. Dan itu bukan sejarah tertutup, di Surabaya banyak yang tahu. Maka gak heran ketika sekarang ke dinding juga banyak para habaib. Tapi ketika para habaib ini sudah dimuliakan dengan sedemikian rupanya oleh orang-orang NU, jangan membalikkan fakta sehingga mulutmu mengatakan orang Indonesia, warga Nahdliyin, ulama-ulama NU harus berterima kasih kepada habaib. Salah. Seharusnya yang betul, para habaib dari zaman dulu sampai sekarang harus berterima kasih kepada warga Nahdliyin, harus berterima kasih kepada orang-orang Indonesia. Karena tidak kurang-kurang orang Indonesia memuliakan mereka. Ratusan tahun mereka dijadikan raja di bumi kita. Ratusan tahun mereka dimuliakan, dijunjung tinggi, difasilitasi oleh warga-warga Nahdliyin. Maka yang terjadi, pernah kita ke Jombang, ke salah satu pondok, ngobrol bersama salah satu habaib yang ada di sana, Habib Abdul Qadir. Bahkan mereka ini soalnya ke pesantren-pesantren NU, karena mereka tahu yang betul-betul menghargai, mencintai itu adalah warga Nahdliyin. Sampai dini hari kami ini sebenarnya masih mencintai mereka. Tapi ketika ada doktrin-doktrin, kemudian merasa dirinya lebih mulia, kalian mereka lebih bagus daripada yang lainnya, sampai ada yang mengatakan kabilah Arab lebih bagus daripada Ajam, ini yang harus kita luruskan. Maka betul, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ini dalam kitab Al-Azkar, babun nahi anil iftikhar, bab yang menjelaskan larangan keras bagi orang-orang yang membanggakan dirinya, baik merasa bangga dengan ilmunya, lebih-lebih merasa bangga dengan nasabnya. Qala Allah Ta'ala fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa, yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jangan sekali-kali engkau merasa dirimu yang paling suci. Nah ini kan begitu. Kalau kita lihat ketika ada narasi harusnya orang Indonesia berterima kasih pada para habaib, gak usah seperti itu. Anda itu sudah dihormati sedemikian rupa oleh bangsa kita. Begitu. Huwa a'lamu bimanittaqo, karena Allah lebih tahu siapa yang bertakwa kepada Allah. Kita lihat, walaupun dari doktrin-doktrin mereka ada yang mencaci maki dari ulama NU, tetap dimuliakan. Walaupun ada habaib yang mengatakan ora usah NU, yang penting aswaja, tetap kita hargai. Majelis-majelis dimanapun berada tetap dihargai oleh ulama-ulama kita. Dan sebenarnya kalau mau jujur-jujuran, ulama-ulama seperti itu udah tahu, Pak. Cuman menghargai secara ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah. Manfaatkanlah oleh para habaib untuk lebih menyadari, lebih introspeksi diri. Itu loh maksudnya. Dan kalau kita lihat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, di dalam Sahih Muslim dan Sunnah Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda,
Ini kaitannya kan mereka selalu mengatakan bahwa di dalam dirinya terdapat darah Rasulullah. Dan akhlakul karimah ini terpancar terang ada pada dirinya para habaib. Dan itu nyatanya mereka mengatakan itu di publik seperti itu. Kalau Anda ingin berjumpa dengan Kanjeng Nabi, maka cintailah para habaib. Seharusnya tidak usah ada tuh doktrin seperti itu. Ini namanya rasis. Di sisi lain mereka mengatakan kami itu tidak mau dihargai. Di sisi lain di majlis lain mengatakan Anda kalau ingin diterima sebagai umat Nabi Muhammad, cintailah Ahlul Bait, yaitu para habaib. Para habibnya harusnya dibuang dulu, Ahlul Bait aja cukup, biar tidak menjadi rasis. Bagaimana yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi, Innallaha ta'ala auha ilayya an tawada'u hatta la yabgha ahadun ala ahadin wala yafkharu ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ini pakai menggunakan inna litaukid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar supaya manusia saling rendah hati, mutawa'ah, tawadhu'a ya tawadhu. Ini musyarakah, saling tawadu satu sama lainnya. Sehingga hatta la yabgha ahadun ala ahadin. Jangan sampai satu kabilah dengan kabilah yang lain saling merendahkan. Jangan sampai Arab dengan Ajam ini saling membanggakan dan merendahkan yang lainnya. Enggak boleh. Wala yafkharu ahadun ala ahadin. Begitu juga tidak boleh satu sama lainnya saling membanggakan baik secara nasab ataupun martabat. Ini larangan keras oleh Kanjeng Nabi. Makanya kemarin kenapa saya berani menyalahkan apa yang disampaikan oleh Habib siapa Mulahela itu? Karena dia sudah mengatakan, dia katanya mengatakan bahwa Nabi Muhammad sendiri mengakui bahwa Arab lebih mulia daripada Ajam. Ini kan sudah keluar dari narasi hadis. Ini dikuatkan lagi oleh Kanjeng Nabi. La yabgha ahadun ala ahadin wa la yafkharu ahadun ala ahadin. Kalau kita paham kata Kanjeng Nabi, kita ini dapat wahyu dari Allah, diperintahkan untuk tawadu, rendah hati. Jangan saling merasa bangga satu sama lain, apalagi membanggakan kabilahnya sendiri. Ini sangat menyalahi aturan. Nah, dengan adanya kalimat yang mereka sampaikan bahwa orang Nahdliyin, para kiai, ulama-ulama masyarakat Indonesia harus berterima kasih kepada para habaib, ini nyata-nyata ini adalah doktrin rasis. Gak perlulah. Wong Anda ini sudah dihormati sedemikian rupa oleh orang-orang NU. Coba pengen tahu saya di negara lain, di Palestina atau di negara-negara lain selain Indonesia, ada nggak yang memuliakan para habaib melebihi Indonesia? Nggak ada. Di Yaman juga ditarimnya saja, kan begitu. Di Mekah, di Madinah, di mana saja. Artinya ini bentuk yang harusnya Rabithah Alawiyah, para habaib dari atas sampai bawah harus berterima kasih kepada bangsa Indonesia. Karena Anda telah dirawat, dimuliakan sedemikian rupa oleh orang-orang Indonesia. Kalau Anda punya malu. Tapi kalau Anda masih kekeh seperti itu, berarti Anda tidak punya malu dan Anda justru ingin menjadi raja di bumi Nusantara. Nggak bisa. Masih banyak ulama-ulama paragus yang ingin mengembalikan marwah Nusantara. Begitu ya. Jadi janganlah, saya nyatakan ketika ada habaib yang mengatakan Indonesia harus berterima kasih kepada para habaib, itu salah total. Kebalik, yang sebenarnya adalah mereka para habaib harus berterima kasih kepada Nusantara.